Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami Kau ingatkan untuk selalu berjuang menyatukan pikiran, hati, dan kehendak. Menjadi pribadi yang dapat dipercaya, accountable. Semoga perjuangan kita, perbuatan kami untuk selalu menyertai Engkau dan mengikuti kehendak-Mu lebih daripada kehendak kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, Yesus mengecam para ahli Taurat, orang Farisi yang hidup munafik. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dipikirkan, apa yang dikehendaki. Jadi ada ketidakseimbangan antara pikiran, antara hati, dan kehendak. Atau dalam bahasa Jawa antara cipta, kemampuan berpikir, kemampuan untuk orang mengolah data, ya, dan kemampuan hati, roso, ya. Roso. Jadi Jawa itu bukan rasa tapi roso, ada bagian dalam dari hati kita yang didalami. Dan ketiga kehendak, will atau karso. Jadi cipta, roso, karso. Itu merupakan satu kesatuan, dan kalau itu menjadi suatu yang dipadukan, dikuatkan, dan disinergikan, menjadi sangat powerful. Menjadi kekuatan empower, jadi kekuatan yang daya kuat untuk bisa menyatu. Nah, itulah yang tugas kita sebagai pribadi, pribadi untuk bisa memahami segalanya dengan tepat, dengan benar, faham, ya, mengerti, menyelami, dan menjadi keyakinan. Bukan hanya pengetahuan, menjadi sadar, tapi keyakinan. Didorong oleh rasa kuat, seperti nekat, bondo nekat, katakan orang Surabaya. Ada sesuatu yang ajak dan lalu dikehendaki dijalankan. Dan untuk bisa seperti itu kita memang harus berjuang keras supaya kesatuan antara ketiga kemampuan manusiawi kita ini menjadi sangat powerful. Dan itulah yang diminta oleh Yesus bagi kita. Kalau secara manusiawi begitu, maka dalam hal rohani juga begitu. Karena kalau saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa pikiran-pikiran kita itu, ya, yang kurang lebih setiap hari 50.000 itu 80% itu negatif. Ya. Nah, disinilah kita mengolah dari pikiran yang negatif menjadi positif. Pikiran yang ragu-ragu menjadi yakin. Pikiran yang destruktif menjadi konstruktif. Dan itulah yang seringkali membuat kita tidak menyatu dalam tindakan kita. Ya. Ada diskrepansi, ada kesenjangan antara pikiran, perasaan, dan kehendak. Karena itulah maka kita seringkali tidak powerful di dalam menghayati dan menjalankan sesuatu. Nah, dalam kehidupan kita demikian juga. Mungkin pikiran kita secara rohani baik, benar, ya, tulus, ya, tetapi di hati kita, dalam perilaku kita bisa berbeda. Kita bisa ngomong di depan banyak orang, bahkan saya sebagai pastor, kita bisa berbicara tentang khotbah, tentang kasih, kita bisa bicara tentang kebaikan-kebaikan, tapi belum tentu itu terinternalisasi masuk di dalam pikiranku, hatiku, dan perilakuku. Ya, nah demikian juga Anda sebagai bapak, sebagai ibu. Demikian juga Anda sebagai guru, sebagai orang yang dituakan. Kerap kali kita sendiri merasa tidak yakin akan apa yang kita pikirkan, akan yang kita merasakan. Dan kita melakukan tindakan-tindakan yang persis dikatakan oleh Yesus kepada kita juga. Nah, apalagi saya sebagai imam merupakan suatu yang tugas penting untuk memiliki otentisitas. Ya. Otentisitas itu otentik, asli. Ya. Jadi tidak konflik antara kemampuan kita itu, antara pikiran, hati, spiritualitas, dan karsa, kehendak. Semoga saudaraku terkasih, kita sebagai orang tua memberi contoh yang benar, integritas antara seluruh diri kita, antara apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan. Seorang bapak melarang anaknya merokok, tapi dia sendiri merokok.
Seorang ibu yang melarang anaknya untuk bermain HP, tetapi dia sendiri bermain HP. Ya. Dan inilah sesuatu yang seringkali tidak pas. Ya. Kita mau memberi contoh, tapi kita sendiri tidak bisa melakukan dan menahan diri. Semoga hal-hal kecil dalam diri kita juga kita jalankan. Jangan sampai anak kita bersahabat dengan Mas Andro atau Miss Andre, ya, yaitu Android, tapi bersahabat dengan kita. Kita sebagai bapak, sebagai ibu. Sekali lagi saya mengingatkan sebagai bapak dan sebagai ibu untuk bersahabat dengan anak kita. Jangan biarkan Android menjadi sahabat anak kita. Dari pagi hingga pagi, lebih daripada masa-masa yang lalu. Bahaya dari Android, bahaya dari HP, lebih daripada bahaya-bahaya dengan yang lain. Maka mari kita memberi contoh yang baik kepada anak kita. Kita bisa bicara dengan anak-anak kita. Bayangkan kalau kita bicara dengan anak kita masih tetap bermain ya HP, tidak mendengarkan apa yang dalam pembicaraan. Demikian juga kalau anak bicara dengan orang tua atau dengan ibu, dia juga tidak memperhatikan anak, tapi juga dengan bermain HP sambil mendengarkan. Jadi saudara, kalau ingin anak Anda, kalau ingin anak kita memiliki kualitas karakter, ya sifat-sifat makna yang baik, maka mulailah dari sejak kecil untuk bersahabat dengan anak Anda, untuk menggantikan persahabatan anak Anda dengan HP. Semoga Tuhan memberikan semangat kebijaksanaan, semangat integritas kita untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam hal kecil sehari-hari. Tuhan memberkati Anda semua, sehingga kita jujur, tulus, dan penuh kasih di dalam hidup kita, baik dan kata, tindakan, perbuatan, dan hidup masing-masing. Tuhan berkati kita semua. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.